menek ambek kek ngeten. Kula mboten paham nek dhek ngilingno iku iwak monyet. Mboten semerap. Tak kira mbuh lapo ngono. Dhek sing ruh. Tapi kate ngomong langsung mboten wani mergae kathah kanca-kanca liya. Tapi dhek engke isarah menek-menek is kaya monyet ngoten. Lah kula dhewe mboten paham. Mari ngono entek pun lunas dikandani. Gus, iku mang monyet. Lah wis kadung mlebu kate apa ngoten. Lah iki hukum syariat lho Pak ya. Hukum syariat enggak apa-apa lho padahal. Tapi mungguh wong wirai mboten ngertos sumbere sing masak sapa mboten purun. Ya nek gak banyune mang najis. Wis ngelawal untuk wong wirai iku. Dadi ditandang-tandangi dhewe sembarang-sembarang di Mbah Ut iku termasuk. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, sampean wirai lungguh duduk ning hukum syariat, manakala ruh sampean iki mang boten duduk tajali eman. Eman. Eman maksudnya piye? Gak berbobot, gak bermutu. Ibarat jenengan iki mengukir di atas air. Wonten gambare? Mboten enten. Artinya amalia apapun saya manakala tidak didasari tajalli nang Allah, ujung-ujungi besok ning akhirat ketipu saya. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasir. Ditolak Pak dening Allah. Apa sebabnya kok ditolak? Iki miturut kacamata tauhid la ilaha illa anta wa ana lho ya, atau hakikat marifat lho, bukan syariat. Karena ketika saya beribadah, ketika saya berirodah, mempunyai kehendak, kehendak itu gak ditetapno kehendak Allah, tapi kehendakku makhluk. Sing iki aku makhluk niki. Padahal Allah sudah dawuh ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, jalu osiro menyang aku Pak. Artine jenengan sebelum ketemu aku kan nggawa penjaluan to Pak ya, beto kekarepan. Apa kekarepamu? Nyuwun gedang pisang. Lah pisang ono omahku. Mestine sampean metuki aku dulu baru oleh gedang atau pisang. Enggak, kebanyakan itu goleki pisange, gak goleki sing duwe pisang. Kebanyakan kita itu Pak berdoa itu mencari pisangnya, tidak mencari Allahnya. Bener bahasanya Allahumma, tapi ruhnya kemana? Mengharapkan datangnya pisang. Berarti itu bentuk roh itu tidak menghadap yang miliki pisang. Luwes jelas ayati ud'uni jalu osiro nang aku yo moro petu ono aku. Makanya nyun sewu, mengapa ibadahku itu semuanya itu ditolak Allah? Itu dasarnya dikarenakan rohku iki, diri ini nyembah nang sakliyane Allah. Sehingga di dalam kitab hikam iki ono rong golongan ahli ibadah iku, siji sik pengen disawang wong olehnya melakukan, loro ada golongan sudah tidak ingin dilihat orang tapi masih ada keinginan dimasukkan surga, diberikan pahala. Surga pahala makhluk napa mboten? Makhluk. Ketika hati menghadap di situ
Sama halnya saya kepingin mengharapkan datangnya pisang, tapi saya tidak menemui yang memiliki pisang. Akhirnya apa? Saya diteriaki mencuri alias haram. Berarti sholatku sholat haram. Jeruwak nggih? Loh, saya tidak ngelokke jenengan enggak. Maksud saya, aku mendatangkan makalah keterangan koyok ngene iki supaya jenengan iki ana donya sik ana kesempatan dandani lakune, dandani ngibadahi. Ngoten lho. Dene wis tak elingno, tak kandhani kok ya sik panggah. Kok ya sik pancet aja. Masih sama saja. Ya udah, terserah kita. Estu lho Pak, sing ngaji niki luwih kathah ning Jawi. Kula etung niku sing live kemarin itu ada 4.000 lebih live langsung. Jadi saya ngaji ini tidak hanya tak peruntukkan tiang Tuban saja loh nggih, untuk semuanya sak dunia Pak. Kemarin itu saya lihat 4.000 berapa gitu. Iku sing langsung 25.000. Sembuh lah ning kono gak roh aku wis. Jadi saya membawa mengemban ajaran Rasulullah sing koyok ini sebetulnya abot Pak. Abot sebetulnya. Tapi apapun alasannya saya tidak boleh untuk mendelikkan apa? Menyembunyikan. Nggak boleh menyembunyikan, nggak boleh Pak. Aku tahu resikonya, tapi tolong jangan salah paham. Saya bukan menghina amaliyah yang tidak bernuansa hakikat ma'rifat, enggak. Maksud saya jenengan supaya kan di dunia masih ada kesempatan membenahi amaliyah ini, biar besok itu jenengan gak tertipu oleh nafsu. Ingat, di dalam Al-Quran Allah katakan besok itu antara roh dengan iblis itu geger, dengan nafsu geger. Ya Allah, aku gak terima ya Allah, yang namanya amaliyahku iki mau jadinya mboten panjenengan tompo gara-gara niki le nafsu, gara-gara iblis iki le. Gontok-gontokan Pak. Iblis jawab, "Lah apa manut aku? Awakmu kan wis diiling nang Allah. Tugasku iku menyesatkan." Lah ngoten nggih. Nek kuwi melu aku berarti ya ojo salahno aku. Aku ditugaskan oleh Allah untuk menyesatkan. Iblis iku Pak tujuane menyesatkan, ya menyesatkan tuwak ngoten niku wis. Ada penyesatan sing sondok kasar, sondok alus, walus. Delok titel sampean, pangkat sampean. Nek pangkat sampean ono la ilaha illallah, alah kasar-kasar kenek sampean. Munggah nang thariqah la ilaha illahua, sondok alus didik. Munggah ning hakikat la ilaha illa anta, alus maneh. Munggah terakhir la ilaha illa ana, luwih alus. Cara gampangane kiyaine nafsu, cara mbah buyute iblis. Nek gak ngono kok gak kalah. Lah ngoten iki Bapak Ibu pun iku kekarepan nisor kepingin munggah. Sekarang kebalikan, ana ndukur kepingin menisor, ana tajrid kemudian ke asbab. Sampean wis dicukupi Allah keluargane, pekerjaan sudah ada, rumah ada, anak sudah mapan-mapan, duweni kekarepan ngene, tolong nyun sewu, tak angen-angen aku nek sik kembulan bojo anak
dikirku rusak. Hati-hati. Wis aku tak ngalih hai. Saya tak pindah ke gua, tak pindah ke alas atau alas wono ya, alas. Enak di sana nggak ketemu anak istri, zikirku terus bisa terus menerus. Manakala kau mempunyai keinginan seperti itu, sedangkan keinginan dalam hatimu itu kau masih melihat dirimu nafsu sian, nafsu. Apa sebab? Kita akan dimasukkan satu ayat, heta aku iki mosok ono alas tok, heta masa saya itu ada di gua, heta masa sih aku ada di masjid pengimaman sendiri, heta apa saya tidak ada di istrimu, suamimu, anakmu, harta benda di situ? Apakah saya tidak ada di situ? Wis Pak, nangis sampai nek kena ngeten iki. Sehingga mengapa Rasulullah mendidik kita tentang masalah zikir khalwat, menyepikan diri itu ada dua tempat. Nek wong Jawa ngger suk kuwi kudu iso topo ning nggon rame, ya kudu topo ning nggon sepi. Itu tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26 Pak. 25 nggon rame, kita ada di tengah-tengah duniawiyah. Selain Allah, di situ ada Allah temui. 26 di situ menyebutkan Allah kita temui di tempat di mana kita sudah tidak jasad berinteraksi dengan urusan dunia. Bahasa Quran kinayai wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam udah sujud nang Allah, khalwat nang Allah. Maksudnya malam waktu sampai jasad tidak gembul ambek urusan dunia. Jadi mudun tekon dukur menisor iku yang ngono. Sampean teliti sik kehendak itu. Salat pun telitin, apapun telitin. Intinya barang siapa yang hatinya masih muncul ku makhluk segala hal kehendak, maka takdirnya akan jadi maksiat. Yes. Sebaliknya, barang siapa saat kunya kehendak itu adalah Allah tajalli, maka jadilah taat itu sendiri. Udah. Terus carane piye sampai iki gampang tajalli, gampang netepke yen ku nafsu itu adalah Allah, maksudnya aku Allah, maka sering-seringlah sibukkanlah hatimu senantiasa berzikir terhadap Allah. Ini lho Pak, diterangkan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Setiap rasul yang diutus Allah ke bumi ini, entah nabi sapa wae, rasul sapa wae, wajib membawa la ilaha illa ana. Wajib menyampaikan tauhid la ilaha illa ana. Ini wajib, harga mati pun, harga mati wajib. Bagaimana pengertian la ilaha illa ana? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sinten panjenengan? Allah. Ya wong ngene iki. Iku maksud tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Kemudian fa'budun, sembahlah, menyembahlah kamu sekalian terhadapku. Iki nek ndelok makhluke, kalimat iku koyok-koyok ngikrarno diri makhluk itu dadi Tuhan. Padahal ndak. Iku nek ndelok uripe,
dawuh. Apa iso cocote mukhlason dawuh tanpa urip ning kene. Ngen-ngen lah sing genah teng mriku. Kalau mukhlason iku seongkok makhluk, innama ana basarum mislukum, dan setiap diri kulu nafsin dha'iqatul maut, ya dah. Apa iso ngucap mukhlason iku mau? Kalau tidak ada hidup, berarti kalimat la ilaha illa ana itu yang dawuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten lho. Deloke jenengan iku makhluk. Akhire mujane nang makhluk. Coba nek deloke nang Allah. Mujane nang sapa? Allah. Bener Kanjeng Nabi mengarahkan untuk supaya tidak menyembah beliau sebagai Muhammad Bashar, tetapi disuruh untuk menyembah hidup dalam diri Muhammad. Paham nggih? Wis kesimpulane tolong Pak, luwih-luwih jenengan yang sudah kewarisan dzikir Sirul Asrar, khusus Sirul Asrar, tolong jenengan segala kehendak yang ada dalam diri jenengan sebelum jadi takdir tajalikan. Apapun itu tajalikan. Sebetulnya kehendak itu adalah buku catatan yang akan terjadi. Ketika sudah terjadi yang disebut takdir sesuai dengan buku catatan. Jadi lauhil mahfud iku ning atimu. Kok ndak wukul kono wong duding mriko. Lauh mahfud iku kono duding lho. Ndak kesuwen, ngenteni kono kesuwen sampai lu gak di pesawat munggah. Sekarang itu di dalam hatimu. Lauhil mahfud, tempat buku catatanmu itu di dalam lauhil mahfud. Lah lauhil mahfud itu adalah hatimu. Iradah, kehendak itu bentuk buku tulisan yang akan terjadi. Sebelum terjadi, mohon maaf lewat taklim pada malam hari ini, saya hanya berpesan tajalikan. Sebelum terjadi, tajalikan. Aku yakin jadinya nanti tambah bagus, mboten mengecewakan. Manakala hal itu kok yo mungguh menungsoni gak cocok, hatimu tidak akan kecewa. Itu pasti Pak. Bapak Ibu hadirin, itu aja pesan saya tentang kehendak. Jangan gampang mudah muncul takholi. Roh itu duduk di takholi, ngakoni hambani makhluki sing duwe kehendak, tapi duduklah di tajali. Apa tajali? Berarti jenengan ini harus menetapkan keakuannya Allah. Keterangan ini sahih dasari nok nggone surat Al-Anbiya ayat 25. Sampeyan delok, sampeyan resapi, nek wis paham gak usah takon, nek durung paham tekokno. Ya, di situ Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Muhammad sampaikan ini. Apa pengertiannya? Sampai nek ndelok terjemahane tok ya gak bakal paham. Maksudnya apa? Sampai kudu njukuk sire iku niku ya apa? Sing tahu sire iki maksud ayat 25 ini hanyalah guru-guru kita akhirat. Cara jenengan berarti wis ono akhirat. Baru pasti akan tahu. Oh, ternyata ini loh maksudnya. Kehendak iki sampai disuruh duduk di tajali, sehingga akunya yang muncul dalam hati jenengan adalah Allah. Nggih. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog.
Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nami kula Bu Yunus. Pondek kaget mriki enten criyose, tak criyos kedap. Derek kula niku 7 niku estri sedanten. Nah, ibuke kula niku saking kepingine gadah yoga jaler, waktu mandut niku sampun nazar bapake kula niku. Anakku sok nek metu cek lanang cek wedok nek gak tak jenakno Zaidun utawa Yunus. Bareng berhubung lahir niku estri malih terus pundi malih dadose bapake kula niku milih Yunus. Ngoten seriose. Nah, winginane pas jenengan maringi tausiah nika 2 bulan kepengker nika Gus nggih. Jenengan mungel Nabi Yunus iku napa niku dilotre. Kula kok manah kula niku kok ngguyu, ya wah ya dilotre berarti. Sampun niku namung criyos kedik mawon. Ngapunten mengkene napa niki pertanyaane kula niku mboten berhubungan kalih napa niku. Nami sampai niku Yunus. Nggih, nami kula niku Yunus. Padahal jenengan estri nggih. Nggih, estri. Nah, niku kula niku rayatane Pak Ahmad mboten kok yogane Pak Ahmad mboten, rayatane kula niku. Nggih, wau kan niki yogane ngono, mboten. Nggih, nggih. Sakniki ingkang kula tangletake niku ngeten. Dek wingi siang, niku umek perkara andum seragam ingkang didamel para bapak-bapak niku. Ikhtiar. Napa siang dek wingi siang. Oh, dek wingi siang. Kalau wingi siang niku bapak-bapak niku umek andum perkara seragam niku. Nggih. Nah, wong wedok kok gak? Mboten, saya mergi. Enten mbah-mbah niku tangklet ngeten. Nek dangu kula niku, "Yun," ngoten. "Nggih, Mbah," kula ngoten. "Iki lho, apa gambar iki karowan sing ngisor iki logo niki lho, Gus, logo Jaya Baru niki lho." Nah, seniku nggih. Niku mungel ngeten. "Iki karowan sing ngisor iki Al-Qur'an. Ndure pedang karo pulpen. Lah sing bunder iki apa?" ngoten. Nggih ngapunten Gus nggih. Sing tanglet niku tiyange niku ning ngarani gendeng. Nggih, mboten takon Jaya Baru niku apa. Mboten, bundere niku napa ngoten. Terus matur ngoten kula nggih ngeten wong tiyange senengane gendeng iki kan ngomongi ngoten. Nah nggih kula nggih mungele ngeten. Nggih terserah jenengan to Mbah nek ngartekake bunder niku donat nggih saged, onde-onde saged, rodo saged. Kula nggih ngoten. Matahari nggih saged. Matur ngoten jawabane isin aku ngoten. Jawabane mbae niku isin aku ngoten. Mungkin jenengan nyun sewu jenengan mbok menawi kersa napa maksude logo Jaya Baru ngoten. Ngoten nggih. Ingkang kaping kalih Gus niki bersangkutan kalih mimpi. Dek dalu niku kula sekitar jam kalih niku ngipi. Jam kalih 11 niku kula ditangeni kalih abahe. Dek arep mie ngoten. Mie makanan mie niku lho. Mie. Nggih, purun kula ngoten. Nggih, terus terang Gus terakhir niku kula niku diwastani jarang salat ngisak nggih. Yo gak tahu. Nggih. Matur ngoten niku kok kepengin salat ngisak. Matur ngoten kula salat ngisak sekitar jam kalih niku. Manten dikir niku kula krasa kesel terus kula niku reban nggih tasik damel mukenan niku. Ten ngipi niku salapan niku kok jenengan niku mungel ngeten, tasik jelas niku. Kamu harus bisa membuka 7 latifah korbaniyah. Jenengan mungel ngoten. Nah waktu niku kula niku sebelahan kalih abai. Tangane kula niku pun ditarik-tarik maringi isyarah aja ditakokno. Abahe mungel ngoten. Jenenge kula niku nggih mungkin cerewet duka terus benci tetep Gus niku artine nopo? Jenengan kok mungele ngeten? Kok lali terus? Jenengan mungele lali supe. Oh, supe. Okay. Kok lali terus ngoten. Sematur ngoten langsung kula niku biar napa melek malih. Makan terus menawi mbok wonten kesalahan
badhe ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengung niki jeke iso uga kurang rapat, voltase juga kurang munggah iso uga. Jeke kurang rapat mungkin kudu cek. Udah. Terkait logo, wis aku gak ngomong Yunus Hundinti ngomong mesti lanang. Aku iki ono jenenge Yunus. Itu boleh mengingatkan saya dulu Bu ya, mbok niku anake lanang-lanang rolas, lanang-lanang ono wedoke loro, kupingin duwe anak wedok, abah iku anak sing lanang diroki. Nggih, diroki, ngerti diroki nggih? Baju wanita iku dipakekno anak lanang. Kok yo ndelalah muncul wedok loro, wedoke gindil mek loro, adi liyane lanang kabeh ngoten. Pun logo di situ ada kitab ya. Orang mengatakan Quran, mengatakan kitab sama mawon. Intinya adalah pedoman sumber ajaran dinul haq. Kalau boleh saya katakan itulah Al-Qur'anul Qadim. Di tulisannya lah kaget tak toh? Orang ini tulisannya memang, tapi sok diwaca. Lah di situ ada pulpen, nggih? Ada pulpen, pena. Apa maksudnya pena itu? Pena adalah wejangan guru yang ditulis ning dodo jenengan. Iku pena. Pena. Jadi duduk pena-pena pulpen ngeten iki memang bentuknya pena. Ananging tetapi maksudnya pena itu adalah wejangan guru kita, ya. Guru kita yang disampaikan terhadap kita. Akhirnya hati kita menerima. Iku podo karo guru iku mang nulis ning papan. Sing duduk papan ngeten iki, ya. Jadi maksudnya papan adalah hati. Makanya ada tulisan tanpa papan. Di situ maksudnya. Dah, pedang di situ maksudnya apa? Adalah sebuah alat senjata untuk melawan nafsu. Otomatis pedang dihasilkan dari sebuah ajaran atau ngilmu. Apa? Hakikati syahadat, nafi isbat, nafekno perkara selain Allah, baru menetapkan Allahi pun saged teng mriku. Lah Bapak Ibu, ketika saat ilmu itu dilakukan berupa kholwat, bentuknya zikir sampai kali kula, iku sama halnya jenengan iku ngasah pedang. Semakin tajam pedang itu, maka semakin ditakuti oleh nafsu dalam diri jenengan. Tapi jangan dikira walaupun nafsu takut dan jinak, dia sampai anggap dia sudah tidak berdaya. Nggak bisa. Dia akan mencari celah, bagaimana celahnya ruh itu supaya menghambakan diri terhadap selain Allah. Di situ. Lho niku kok ada ono bunter, ono undi-undi, jarene undi-undi. Sampai ngomong undi-undi monggo, bunter iku iso uga ban, iso uga bal, iso uga undi-undi, terserah. Sing jelas Bapak Ibu, itulah jagatnya hati kita. Jagatnya hati kita lebih luas daripada jagatnya dunia saisini. Jagatnya ruh itu lebih luas daripada jagatnya jasad. Jasad punya jagat, dunia ini serba terbatas. Kita bikin rumah terbatas, bikin masjid musola
terbatas, semua terbatas. Tapi kalau jagatnya ruh yang disebut kolbiyah, wong Jawa ngarani ati, iku gak terbatas, tidak terbatas. Dan iku kok ana blentong ireng, lah ngono nggih. Itu menandakan setiap diri manusia itu punya yang namanya kesalahan terhadap Allah. Apa kesalahan kita? Itulah mencintai, memuja, memuji terhadap selain Allah. Wis. Terus Jaya Baru, kok ana pondok jenenge Jaya Baru yo piye to ya? Ngeten. Sebetulnya itu sebelum Jaya Baru itu ada awalnya Miftahul Ulum, tapi sebetulnya Miftahul Ulum tidak masuk, sudah benar Jaya Baru. Iki nek ngomong cerita Jaya Baru niku paringane Sunan Muria. Sunan Muria. Waktu cara kula niku elok rombongan Wali Songo niku lho Pak Bu. Terus ndelalah bis sing tak tumpai Jaya Baru. Kula nggih kaget kok. Loh, bis kok ya Jaya Baru. Akhirnya terjemahi Jaya adalah satu ilmu yang ada kaitannya dengan dinul haq, ajaran Rasulullah di hakikat makrifat. Sebab Jaya itu adalah Allah. Nek ngomong Jaya, lawan katanya Jaya itu apa? Nek Jaya selalu gak tahu kalah lah, ngono toh. Nah, itulah sifat Allah. Nek Baru itulah makhluk, berarti ilmu yang ada kaitannya dengan hukum syariat. Nah, nek Jaya ilmu yang ada kaitannya dengan hukum hakikat. Jadi akhirnya saya menyampaikan tentang ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat ini memakai sistem wasilun, sistem di mana tidak merusak aturan hukum syariat, tapi tidak salah bagi panjenengan lamuno tidak memakai sistem wasilun tapi memakai sistem majedubun, sistem di mana jenengan sudah tidak terikat dengan hukum dohiriyah, menyesuaikan apa kata hati. Lapo yusisno kata hati, tapi kondisi di roh tetap bertajalli pada Allah. Iku cara wonge iku jenenge jadab ya, wonge jenenge jadab kelakuane majedub lho niku. Lah wong iki wis gak kena dihukumi, munggo hukum syariat gak kena dimaklumi. Padha mbek arek cilik ini lah, arek cilik umur 3 tahun, 4 tahun nguyuh nang ngarepe omah nang latar. Maklum ono, tapi jenengan sing gerang-gerang moro ndodokno yo, ayo jajal. Wani? Gak wani. Karena tertutupilah sifat basariyah kita sebagai manusia. Tapi nek arek cilik sing murhek iki lho, durung balik. Ya Allah, mungkin jenengan dhisik nanti ngalami, Pak, ya. Jadi moro ngatar ning ngarepe omah padang ngarepe akeh wong. Coba sampean saged ngelakoni enggak? Mboten saged karena sampean kelimputan sifat basariyah di akal. Umpama sampean ngelakoni tenan, mesti wong liya orang lain mengatakan, "Oh, hanya gendeng." Ngono nggih. Wis tidak berakal wisan. Nggih. Itu Bu terkait masalah lugu ya. Untuk yang kedua terkait masalah latifah robbaniyah ya. Bahasa dunia thariqah latifah robbaniyah itu ada kaitannya dengan sab langit 1 sampai 7. Iki sampean nek cara bahasa Rasulullah harus melewati sab langit 7 untuk bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah harus melewati sab langit 7. Sab langit pertama ketemu Nabi Sopo dan seterusnya. Akhirnya kalau sudah sab langit 7, iki cara bahasa syariate sab langit 7, bahasa thariqah latifah robbaniyah. Sab langit 7 yang mana sih sab langit 7 itu? Wis.
orang tidak akan pernah berani menjawab tentang latifah robbaniyah manakala orang itu tidak terlibat di dalam la ilaha illa anta wa ana. Kadang-kadang sudah terlibat di tauhid la ilaha illa anta wa ana pun kadang-kadang disirino, artinya masih dirahasiakan. Gini, latifah robbaniyah itu bisa terjadi pada sifat sama. Sifat sama sampai mendengar suara, ya, mendengar suara apapun sampai harus masuk ke latifah di situ. Anda masuk tidak memegang sirul asal, tak jamin gak iso mlebu. Tak jamin gak iso mlebu. Manakala masuknya Anda tidak membawa zikir sirul asal, tak jamin tidak bisa masuk. Laksana, mohon maaf, laksana. Saya tidak membawa tiket, nggak bawa tiket. Saya pingin numpak pesawat, padahal aturannya harus bawa tiket atau peserta yang sudah diakui sebagai penumpang. Dicegat satpam mboten, dicegat pramugari mboten, pasti Pak, gak boleh. Laksana seperti itu Pak. Lah, kalau saya jabarkan contoh satu saja latifah robbaniyah itu, ketika kita mendengarkan suara, hatimu bergetar masuk dalam rasa menemui hidup dalam sifat sama itu. Sebab panjenengan krungu swara yen apabila tidak ada hidup di situ, krungu sampean nggak bisa krungu. Otak tidak bisa memancarkan bahasa kalimat memberitahukan terhadap sesuatu. Oh, iki suarane kucing, suarane salon, suara, nggak bisa. Karena hidup tidak menuntun panjenengan di situ. Contoh latifah robbaniyah di dalam sifat sama. Lagi di dalam sifat basor, mata melihat apapun. Tadi saya katakan Allah iku ning jero, yo Allah iku ning jaba. Allah di dalam, Allah yo di luar. Allah di awal, juga Allah di akhir. Tatkala mata fisik Anda itu melihat perkara apa yang berkenaan dengan mukawwanat, perkara yang diadakan, tolong sekali lagi, ini dikatakan jenengan masuk di latifah robbaniyah, hatimu melihat hidup, bukan melihat wujute makhluk sing trose wujute karena diwujudkan. Akhirnya manakala hatimu melihat hidupnya, maka rusaklah, hancurlah perkara yang diadakan tadi. Kata Allah, apabila kau melihat aku, sirnalah semuanya, termasuk dirimu. Ingat ketika sejarah Nabiullah Musa ngerawui mendatangi undangane Allah di Gunung Turisina, sifatnya dalam rangka uzlah 40 tahun untuk menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Beliau dawuh, ya Rob, Tuhanku, saya ingin semerap wujud sampean, saya ingin tahu wujud panjenengan ya Rob. Akhirnya bagaimana? Disuruh, iku Al-A'raf 143, lihatlah gunung itu. Apa yang terjadi? Gunung itu meleleh hancur. Saat itu juga Nabiullah Musa iku mau semaput iku apa? Pingsan. Itu artinya siapapun Anda manakala dikatakan makrifat Allah, melihat Allah, Anda ini akan sirna. Loh, lah terus sing ndelok Allah sapa? Yang melihat Allah siapa?
zatnya sendiri. Jadi roh itu sirna, akhir wis gak kesebut roh. Padha mek aku mang Pak. Aku mu hamba makhluk sirna. Jadi aku ku Allah. Ini apabila masuk di latifah robbaniyah, ketemulah makom alam yang namanya musyahadah. Dan ini wajib, ilmu untuk menghantarkan ke situ wajib difahamkan oleh setiap rasul membawa terhadap umatnya masing-masing. Wajib membawa. Wis ini harga mati. Sebab melihat ayatnya, wa ma arsalna, kata Allah, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu Muhammad, termasuk Muhammad, kecuali harus membawa inti dari wahyuku. Apa? Berupa apa wahyunya? La ilaha illa ana. Mboten berhenti loh. Di situ ada terusih. Fa'budun. Karena ada fa'budun inilah maka para rasul itu diwajibkan untuk membimbing setiap umatnya untuk supaya nyembahi bener-bener nang Allah kang sejati. Ngoten lho. Biar tidak belakrak nang sakliyane Gusti Allah, ben gak krana menungso, ben ra krana makhluk pahala surga jauhkan neraka, ndak. Bagi siapa yang memang betul-betul mengikuti Muhammadnya di sini, maka pengikut itu mesti katut, Pak, mesti katut. Mohon maaf, sering kita itu mendengarkan, mudah-mudahan kita diakui oleh umat baginda Nabi lah, ngoten nggih? Sering nggih ya? Sering kita itu seperti itu. Kita membaca sholawat, mudah-mudahan kita diakui oleh sebagai umat pengikut Kanjeng Nabi. Engko dhisik cak, saiki ayo digrabak gitu. Jiwa kita, hati kita itu untuk siapa? Rasulullah itu untuk siapa? Ketika beliau membimbing ajaran dinul haq, sementara kau mengatakan nggak pernah Rasulullah Muhammad itu membahas tentang masalah hakikat makrifat. Kalau toh memang nggak pernah, mengapa ayat wahyu iki turun? Mengapa? Cara jawab itu gampang, Pak, gampang. Lene umpama Rasulullah gak diperintahkan untuk menjelaskan tentang tauhid la ilaha illa ana, mengapa itu harus diturunkan? Logikanya seperti itu loh deh, ngoten loh ya. Jadi silakan, dan wajib memang kita yang sudah memegang sirul asrar masuk di latifah robbaniyah. Apa sih latifah? Latifah itu sesuatu yang halus. Robbaniyah apa maksudnya? Robbaniyah kang bangsa kepengeranan. Endi hidup itu? Berarti hidup ya ada di suara, ada di mata, ada di mulut, macam-macam, wis banyak sekali sing sampean terima. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, bukan berarti tidak penting latifah itu, walaupun toh pada akhirnya kita tinggalkan. Itu sebagai proses masuk kita terhadap robbaniyah. Podo karo ngeten, Pak. Wong wareg iku sebabe mari mangan. Nah ngeten nggih. Bukan berarti sego iku gak dipangan. Paham maksud kula? Makanlah, tapi janganlah kau makan nasi atau makan makanan, tapi makanlah Allah. Ngoten lho maksudnya. Saya ulangi nggih. Kita perut kita lapar, Pak. Terus makan jadi kenyang, kita kan kepingin kenyang gitu, otomatis kita wajib makan. Oleh sebab itu jangan kau anggap tidak penting makanan ini. Penting, iku minangka hukum syariat, tetapi janganlah kau makan makanan itu, makanlah Allah itu. Paham? Mun paham nggih? Sing mburi, sing ana njaba mencak-mencak dereng Gus. Oh ngene.
Ini loh dulur, kau makanlah Allah itu. Maksudnya gini, dalam hatimu, rohmu masak makan nasi. Enggak toh? Yang makan nasi kan jasad, ngoten nggih. Ruhmu itu jangan ikut makan nasi. Kalau ruhmu itu ikut makan nasi, maka ruhmu itu akan bercinta terhadap nasi. Ketepatan nasinya nasi gulai. Otomatis sayange atimu, ruhmu itu suka nang gulai. Mestine nang Allah hidup di situ. Ngoten lho maksud kula. Berarti ketika Anda makan jasadnya ini, ruh sampean iki gejok ana zikir la ilaha illa anta dan ana. Artinya udah tetap nota jali Allah yang berperan atas segalanya. Paham Pak nggih? Oke. Nggih, ada lagi? Monggo. Monggo ingkang badhe tanglet. Santri Tuban niku wis paham kabeh. Cuman nek pancen paham kabeh ilmune, tulung lakune dikuati nggih. Laku sampean dikiri dikuati. Sebab Allah sampun ngendika ning surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu iki orang yang beriman sudah percaya, faham tentang ilmunya, ya, paham. Nah iku kabeh urip iku Allah. Oke. Teng mriku uzkurullaha dzikron katsiron. Perkuat dzikirmu, perkuat. Kui sambil masak hatimu berzikirlah, sambil kerja berzikirlah. Wis pokoke upaya semampu panjenengan. Nggih, ada lagi monggo menawi wonten. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ngapunten kula badhe tanglet menawi saged ngewakili kelengkapan pemahaman tentang siapa Allah itu, di mana dia, begitupun Muhammad dan nurnya, wujud syariatnya dan hakikatnya. Niku sing nomor kali ndonga nyuwun supaya saged tajali niku. Nggih, assalamualaikum. Sebetulnya mulai awal sudah kula bahas, ya. Nek tanya siapa Allah, di mana dia, mulai awal itu sudah saya kupas. Cuman secara ringkas saja. Allah iku nama. Dalile surat Al-Fatihah ayat 1. Kalau Allah itu nama, bismillahi kelawan nyebut nama Allah. Bismillah kelawan nyebut nama Allah, berarti nama. Sekarang kalau sing jenengan tanyakan, yang memiliki nama Allah itu yang bagaimana? Dijawab di dalam surat Al-Isra ayat 1. Di situ dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Subhana maha suci. Suci apa? Suci dalam hatimu sudah tidak ada selain Allah. Baru paham, ketemu, disebut ketemu roh sing duwe jeneng Allah. Siapa? Alladzi.
niki Pak. Subhana maha suci. Maha suci iku sampai akan ketemu manakala di dalam jagatnya ruh disebut qalbiyah, hati ini sudah tidak ada selain Allah. Itu tidak ada selain Allah manakala Anda berlaku ilmu, amal, istiqomah disebut takwa, zikir, itulah terus untuk merontokkan selain Allah yang sudah kadung mancep di dalam hati. Wis. Kalau itu sudah tiada, maka subhana maha suci sopo alladzi hidup. Dan Anda nanti akan mengatakan hidup yang bukan sifat, bukan. Hayat, hidup itu sifat. Bahasa maknawiyahnya itu seperti itu. Ma'aninya hidup itu bukan sesuatu yang bernama. Sampai dijelaskan dalam satu ayat lain, laisa kamislihi sayun. Sudah tidak nama bila ismin wa kalamin diucapkan juga tidak. Itulah dirasa Pak. Asro, kalau sudah ketemu hidup asro sifatnya hidup yang memperjalankan. Sopo alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Artinya semua makhluk sak jagat iki Pak, sekecil apa makhluk itu yang namanya, mohon maaf, bakteri. Kemarin apa? Covid ya, Covid nih kali ya. Itu yang memperjalankan adalah hidup. Alladzi, Quran disebut alladzi. Alladzi hidup yang bukan nama, bukan sifat Pak. Anda akan bisa masuk dalam hidup yang sesungguhnya manakala sudah subhana, sudah fitrah ruhmu dari belenggunya hawa nafsu yang berupa kesenangan dunia itu. Lailan ing dalam waktu wengi, maksudnya kok gak naharon iku awan, tapi iki kok bengi. Kui akan bisa ndelok wujude srengenge nek tengah wengi, nek wengi mergae nure cahayane wis gak metu. Kui akan bisa ketemu terhadap wujude matahari. Wong Jawa kilo dulur, wong Jawa ngarani kilo dulur. Inilah yang dimaksud hidup. Iki wujudnya matahari. Dunya saisine Allah katakan iku nurku. Akhirnya disebut nurullah. Bukan Nur Muhammad loh ya, nurullah. Gusti Allah iku duwe cahaya jenenge nur. Tak kenalkan diriku terhadap hambaku lewat nurku. Lah nure Allah iku wujudin dunya saisine. Nek sampean ndelok nure ya gak bakal iso ndelok Allah. Nek sampean ndelok mukawwanat makhluk sing di anakno nure iku mau ya ora bakal bisa nyawang sejatine urip kuwi. Lah terus tentang Nur Muhammad iku apa? Inilah yang kusebut wiji kang tumati sak lebeti gesang. Artinya bahasa hakikatnya ditimbulkan lewat sel yang ada di nutfah. Itulah nanti yang akan memunculkan Muhammad ya makhluk iki. Coba jenengan ka ana Nur Muhammad ka ana wijine ning ngene nutfah maniku dadi apa ora wujude jenengan. Cara bahasane, cara apa jenenge poh iki ya, kok gak ana apa jenenge pelok, anjurune pelok iku apa biologi ini ngarani lho.
tunas, ya bahasanya tunas, ya ora bakal bisa muncul. Suket juga begitu, sama. Walaupun tidak kelihatan ini sukete, jangan dikira di situ tidak ada hidup, ada. Nanti kalau sudah kena air hujan, timbullah suket-suket di padang, di lapang-lapangan. Mang kadosi kelihatannya nggak ada bentuk kehidupan. Wujudnya suket, tapi ketika saat air hujan turun, waduh tukul. Berarti waktu gak tukul, berarti bisa dipastikan di situ ada Nur Muhammad. Ayam di dalam telur, di dalam telur ada las. Las inilah nanti yang akan mewujudkan dirinya yang disebut ayam. Telur dinggremi babon pitik ayam mboke induke, kalau tidak ada lasnya jadi ayam mboten Bu? Mboten. Akan menjadi ndok buan, nek cara Mojokerto ngarani ndok buan, Pak. Lah kalau ada lasnya pasti jadi itu. Yang penting sesuai dengan proses. Berarti las itulah disebut Nur Muhammad. Tapi di dalam teori syariat mengatakan Nur Muhammad itu manjing ada di Nabi Muhammad. Memang kalau kita buka di dalam kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani diterangkan, Pak, memang Allah di situ memunculkan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini manakala itu tidak ada, maka tidak akan jadilah isi dunia dan seisinya. Ternyata nek diambil kesimpulan, nek kalau tidak ada las nggak akan jadi ayam. Kalau nggak ada sel dalam nutfah nggak akan terjadi namanya anak. Seperti itu. Itulah pemahaman yang disebut Nur Muhammad. Nggih. Ada lagi? Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet ingkang sepindah. Kanca-kanca nate tanglet. Kapan dia ada akan baiat ten mriki. Ingkang nomor kalih napa cipta rasa karsa niku napa saged mlebet tenggene ingsun iki Allah. Nggih sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa kita laksanakan untuk sasi besok ya. Untuk sasi besok sebagai iklan pengumuman jamaah di wilayah Tuban yang belum baiat bisa untuk mengikuti untuk 2 bulan kembali akan datang ya. Bisa kami agendakan di situ, tidak sekarang. Jadi ini sebagai pengumuman aja khusus bagi jamaah baik di YouTube ya ataupun tidak di wilayah Tuban yang ingin mengikuti baiat, berarti untuk 2 bulan ke depan itu bisa kita laksanakan di sini di desa Gresikajo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nggih, mengki nek takok lewat WA kula paringke nomori pengurus mriki, nggih. Mengki cek langsung hubungi jenengan, nggih. Terus yang kedua, memang harus lewat rasa, Pak. Untuk bisa sampai pada tauhid la ilaha illa ana wajib lewat rasa. Tidak bisa tidak. Jalannya hanya di situ. Lewat rasa pangrasa. Akhirnya la ibsarun wa mubsarun wa basarun, artinya yang dirasakan dan yang merasakan dan sesuatu yang buat merasakan itu nantinya semuanya akan hilang. Yang ada sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Itulah bahasanya kalau saya tarik dalam
syariat, itulah Allah Subhanahu wa taala, itulah hidup. Ngoten nggih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderipun dalem nyuwun ngapunten Gus, menawi mangke tangletipun dalem ragi mboten genah, pamit diperengake dulur-dulur lintunipun, mugi-mugi mawon nggih genah ngoten mawon. Dawuhipun jenengan menika bahwa Allah itu adalah awal dan akhir, lahir dan batin. Lajeng selain Allah itu tidak ada. Terus datang perjalanan dalam menika sak mantunipun lampahan silul asrar milai insyaallah aktif-aktifipun tahun 2018. Wedal niku wonten raos ingkang mungel ngeten, ngertenono sak liyane aku iku hijab kabeh kanggomu. Terus datang mriku wonten raos malih, berarti ingkang poin mawon Quran niku hijab lho, la sing jenengan paringi wahyu niku sing paring asma Muhammad niku napa hijab. Terus lajeng wong jenengku dhewe hijab delalah wedal niku duka pinten-pintene kula mirengaken jenengan bahwa Allah itu hanya nama dalem mular nalika semanten. Dengan prosesipun ngantos sak mangke selain Allah itu tidak ada. Apapun bentuk daripada ajaran apapun itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita, karena semuanya itu adalah aku berkehendak atas diriku sendiri dan bukan untuk selain aku. Terus datang mriku raos mengatakan wahana yang sebenarnya adalah bukan neraka dan bukan di surga. Lajeng datang mriku raos menika nyocokake dhateng dawuhipun jenengan ingkang la ibsorun wa mubsorun wa basyarun. Terus saat kita mencapai wa inna ilaihi raji'un, wahana mana bertempatnya kita? Sedangkan di sini sudah la ilaha illa ana. Di situ ada suara diam, jangan kau teruskan, hanya aku yang mengerti itu, tapi akunya itu yang menjadikan saya takut itu Gus. Cekap semanten tangletan dalam menawi wonten kata-kata ingkang mboten nyeceki dhateng sedulur sedanten
Dalem nyuwun ngapunten sak agung-agunipun. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puncak dalam sebuah perjalanan itu ada di Ahad. Puncak dalam segala perjalanan ruh itu di Ahad. Bahasa Quran menyebutkan wa inna ilaihi rajiun, sudah kembali dan bertemu Allah, itu puncak. Ahad, ahad maknanya itu tidak ada selain. Tunggal itu nggak ada yang lain. Lah, tunggal itu yang tidak bisa kau sebut. Cuman sebelum sampai di situ ada proses. Perjalanan kita itu ada proses. Tadi dikatakan ilmu pun jadi hijab, Muhammad jadi hijab, apapun buat hijab selain daripada yang tunggal itu. Betul sekali. Ketika saat di Ahad, tetapi ketika kita masih di proses perjalanan, maka itu sebagai hidayah. Allah katakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ajaran ilmu hakikat itu adalah sebagai petunjuk supaya lakumu itu nanti benar. Saya istilahkan secara logika. Secara logika. Di depan saya ini ada TV rusak. Sebelum kami membetulkan TV rusak, maka wajib saya paham ilmu elektro. Iki secara logika loh ya. Elektro. Ketika saya jalankan untuk pembenahan ini, ilmu ini masih melekat pada diri saya. Bentuknya adalah faham ilmu itu, supaya saya membetulkan televisi ini tidak salah. Di situ ada sistemnya. Nanging ketika saat sudah mencapai pada titik hidupnya, apa namanya ini? Televisi, maka semuanya memang tidak berguna. Arti tidak berguna ketika saat TV itu sudah menyala, hidup kembali. Sama halnya kita menuju Allah. Sebetulnya ruh itu tenggelam di dalam samudra nafsu. Itu disebut ruh kang mati. Allah katakan khatamallahu ala qulubihim, roh yang terkunci. Wakila khatamallahu ala qulubihim wa ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah, roh yang berpenyakit, roh yang bernajis. Makanya ada istilah di tengah Jawa, kita itu manusia batang urip. Betul sekali ya. Tatkala si ruh ini melakukan satu bentuk perjalanan ke Ahad, kalau ilmu itu masih dibawa, sik ngomong ilmu, sik ngomong laku, maka belum dikatakan Ahad. Artinya akan menjadi hijab di dalam dirimu. Wa innamal mahjubu anta. Artinya adanya selain Allah pada dirimu akan menjadikan hijab bagi dirimu, termasuk dirimu.
sehingga dirimu terhijabi oleh dirimu. Oleh sebab itu, kalau dikatakan ahad, maka dirimu atau selain dirimu harus tiada, termasuk ilmu dan lain sebagainya. Aran-aran ilmu, ajaran ketauhidan itu toh pada akhirnya akan sirna ketika saat detik-detik sudah dikatakan ahad. Betul, akan menjadi sebuah hijab semuanya itu. Sehingga mengapa di dalam Al-Quran tentang takwa itu terdiri dari ilmu, amal, dan istiqomah. Itu sebagai proses. Ilmu kita butuhkan dari wujangani romo. Laku bentuk kita adalah mijil atau bentuk kita khalwat untuk menuju pada Sang Yang hidup. Itu harus ditekuni dengan istiqomah terus menerus. Itulah nanti akan menjadikan budi luhur di dalam dirimu. Mengapa dikatakan duduk dirimu adalah budi luhur? Karena duduk di alam kelanggengan. Bahasa Quran, Anda duduk di musyahadah. Itulah alam keahatan, di mana selain daripada yang tidak bisa disebut itu sudah tiada. Oleh sebab itu, wahai panjenengan sedoyo di majelis ataupun di luar sana, nyampaikanlah, sampaikanlah dirimu sampai terhadap itu. Satu hal yang harus panjenengan lakukan, ketahui, itu semuanya ditempuh dengan uzlah, khalwat. Udah, nanti kalau sudah di ahad semuanya itu sudah tiada, udah. Sehingga kehendaknya atas kehendaknya sendiri. Sendiri siapa? Itu tadi. Jadi karepku ya karepku, gune Allah itu sendiri. Begitu. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah Muhammad wajib untuk mengemban, membahas, menyampaikan tingkatan yang tertinggi, atau boleh ada yang mengatakan itulah makom jam'i, makom di mana sudah tidak ada lagi. Artinya kalau kita itu ngomong bis, itu terminalnya bis ini mana? Misalkan Tuban sampai terhadap Jakarta. Kalau sudah di Jakarta nyampe sana berarti itu makom jam'i, sudah di situ, ya. Jadi wajib umat manusia itu sampai di situ, karena itulah nantinya akan disebut sebagai tabi'inat tabi'in as-solihin, sebagai pengikut Rasulullah, bukan penggemar Rasulullah. Kebanyakan kita itu penggemar, Pak. Penggemar. Mengapa saya katakan penggemar? Karena kita itu hanya mengikuti aliran ajaran syariat saja, zahiriyah saja, akan tetapi pendidikan hakikat, makrifat, pendidikan ruh kita itu kita tolak. Nah, mula saya pastikan tidak akan pernah kau dianggap sebagai tabiin atau pengikutnya, manakala kita itu hanya sebagai penggemar. Sampai dituangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 208, Allah katakan, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, dengan sempurna. Ikutono Muhammad iku, berarti sempurna dohire yo sakrohe. Ojo mengikuti ilmu dohire tok, tapi ikutono ilmu batine. Sampak Ibnu Athaillah iki mangkei dawuh di dalam salah satu makalahnya tentang masalah mencari teman. Mencari teman sing si es nih lho, Pak. Teman jagongan
teman mukhalid, kuwi carilah teman yang alim ilmu batini, senajana dia bodoh ilmu zahiri. Artinya alim ilmu hakikat makrifati. Tujuannya apa? Anda kalau masih ada di kelas itu, nanti ada tambahan wejangan, Anda akan bisa menuju dan bertemu Allah dengan benar. Lah, janganlah kau mencari teman orang itu ngalim ilmu dohire ning orang ngerti ilmu batini, luweh bodoh njobo jero. Karepe ngoten. Dene sampean bila mana mencari teman itu ngalim jobone ya juga batine iku ya rapopo. Sebab apa? Ngeten Pak. Kalau Anda mencari teman ngalim jerone tok jobone tok zahirnya saja, maka Anda akan diseret hatimu untuk bersukaria terhadap selain Allah. Iku pasti Pak. Gak mungkin duduno dalan sing nang Gusti Allah, iku gak mungkin di situ. Okay. Mungkin itu yang bisa kami jawab tentang masalah ahad. Jadi dikatakan hijab selain Allah tatkala jenengan iki mau nuju dan bertemu di ahad, datang ahad baru iku mang oh iya ternyata semuanya akan jadi hijab. Yahjubuhum bi ilmihim wa yahjubuhum bi ibadatihim wa yahjubuhum bi amwalihim. Semua itu ternyata adalah hijab. Kita mengatakan seperti itu, yakin itu hijab tatkala sudah di detik-detik ahad. Nek Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti, anak-anak wis manunggal kuwi ya baru kuwi ngerti nek kabeh ku mung dadi hijab. Nggih, ada lagi? Sampun? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah sampai pada jam 10 lebih 20. Ibu-ibu ya besok mikir masalah adang Bu nggih, masak terhadap anak istri. Nggih, mugi-mugi sedaya napa ingkang sampun diwedhar dening Gusti Kang Maha Suci estu dadosa penghantar pertama proses kita dalam kefahaman ilmu dari ilmu ingkang manfaat sehingga bisa sampai menuju dan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap anak putu kita direksa dening Allah sampai terhadap ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa yang khudur adalah doa di mana Anda tidak mencapai, tidak mengharapkan apa yang kau pinta, tetapi kau berupaya untuk menemui yang kau pinta. Itulah namanya doa khudur. Bagi ahli syuhud itu mengapa dia itu kalau berdoa selalu khudur, karena itu aturan. Roh harus menghadap urip, tidak boleh menghadap selain urip, yang disebut apa yang kita minta. Kalau akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.